Ngomong kepada orang Buddha, Konghucu, Taoisme, itu memperkenalkan Yesus, karena mereka tidak mengenal Yesus. Dari nol kita memperkenalkan Yesus. Tapi kepada saudara Muslim, konsepnya tidak begitu. Bukan memperkenalkan Yesus, tetapi meluruskan pandangan tentang Yesus. Ini lebih sulit ketimbang memperkenalkan, karena mereka sudah merasa tahu. Orang yang sok tahu itu kan lebih berat ketimbang kasih tahu sama sekali nggak tahu kan? Oh enggak Pak, kami percaya sama Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu hanya Rasul Pak, bukan Tuhan. Kami percaya Nabi Isa, tapi nggak disalib Pak, orang lain yang disamarkan bagi dia. Gitu loh. Ini meluruskan pemahaman. Tetapi kepada orang lain, itu menyampaikan pemahaman yang baru sama sekali tentang Yesus. Kenapa ini saya munculkan di dalam teks bahasa aslinya? Supaya kita memahami bahwa naskah asli Alkitab itu masih ada. Ini huruf Ibrani modern kan? Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et sa'aret biha aret hayyetah tohuwa bohuwa hosek alfinetehom merakefet biruah Elohim merakefet alfinehamayim wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Anda perhatikan kayak yang ditulis huruf kuning? Elohim, ruah Elohim, emer Elohim, Allah, roh Allah, dan firman Allah. Bukankah sejak kita membaca Alkitab, halaman pertama Alkitab, sudah bicara tentang Tritunggal? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal tidak hanya ada dalam Injil, dalam Taurat pun ada itu, di dalam kitab Zabur, Mazmur, dan seluruh kitab Nabi-Nabi, itu ada Tritunggal. Kalau nggak percaya dengan kitab yang namanya huruf modern ini kitab Kejadian di dalam huruf Hasmunaim. Ini huruf Ibrani kuno yang tuanya lebih tua kitab ini ketimbang Tuhan Yesus turun ke dunia. Ini asalnya dari tahun 100 sebelum Masehi. Inilah yang disebut salah satu naskah yang disebut The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Ini disimpan di Museum Israel. Coba kita memiliki naskah kitab suci yang usianya 2000 tahun lebih. Bahkan kita bisa merekonstruksi huruf-huruf zaman dahulu. Karena huruf zaman sekarang kan beda. Loh, ini huruf zaman sekarang kan? Huruf zaman sebelum Yesus ini. Tapi masih bisa dibaca. Hanya titik-titik di bawahnya, di atasnya belum ada. Elohim et hasamayim vi et sa'aret. Ini huruf pada zaman Nabi Musa. Namanya huruf Proto-Sinaitik atau Kanaanite. Dari mana kita tahu hurufnya kayak begini? Dari prasasti Sinai yang sejaman dengan Nabi Musa. Iman Kristen itu kaya dengan alat bukti. Kita tidak hanya sekedar ngawur, firman Tuhan turun dari langit. Siapa yang ngomong turun, itu kan yang percaya. Nggak bisa Pak, Al-Quran itu wahyu yang terakhir. Wahyu yang terakhir bagi yang percaya, kan itu kan? Ya kalau nggak percaya bukan yang terakhir. Tapi ini wahyu itu bagi yang percaya. Iya toh, ada seorang namanya Pak Ghazali datang ke Museum Cafe, tempat saya mendidik murid-murid saya. Kan semuanya dipasang di Museum Cafe ini, semua dipasang. Teks-teks ini dipasang. Nah dia nanya, saya mau diskusi sama Pak Bambang. Mau cek and recheck saja, Yesus disalib apa tidak? Saya nggak ada di tempat. Yang ada di tempat itu, pegawai saya yang tidak lain mahasiswa praktek. Ini mahasiswa sekolah teologi praktek di Cafe Museum. Kok prakteknya di kafe Pak? Supaya kamu tidak hanya belajar firman, tapi juga belajar entrepreneur. Supaya nanti kalau kamu diutus ke daerah-daerah terpencil, kamu bisa usaha sendiri. Kan bagus toh? Saya ajari itu bikin dimsum yang enak, bikin bakso yang enak. Tapi selain itu dia bisa menjadi guide. Ini huruf Ibrani, Hasmunaim dipakai abad ketiga sebelum Masehi, sampai tahun 100 sebelum Masehi. Ini huruf Herodian, dipakai setelah zamannya Herodes Agung sampai zaman Yesus. Ini huruf Ibrani Masoretik, abad kelima. Mereka sudah bisa membaca dan membedakan huruf-huruf itu. Seperti kalau Anda membaca tulisan zaman Bung Karno, kan lain lihat tulisan zaman Pak Harto, lain dengan tulisan zaman sekarang. Bahasa Malaysia pada zaman Siti Nurhaliza tentu berbeda dengan bahasa Melayu zaman Siti Nurbaya kan. Nah itu ilmu itu dinamakan paleografi. Saya ajarin. Di sekolah kita nggak ada ilmu yang kayak begini nih. Taunya cuman kitab suci perjanjian lama, bahasa Ibrani, baru bahasa Yunani, survei perjanjian lama, survei perjanjian baru,
pengantar basi, berarti hurufnya huruf modern. Ketika kita belajar arkeologi nggak bunyi. Saya tunjukkan. Nggak ada Pak Bambang masih pelayanan di luar kota. Saya pulang sehari dan nggak datang. Nggak ada Pak Bambang ke Hong Kong. Kapan dah adanya? Ya nggak tahu Pak, Bapak janjian dulu. Kamu Kristen? Iya Pak, saya Kristen Pak, mahasiswa teologi. Dengan bangganya dia. Saya mau nanya ke kamu, kalau kamu Kristen? Iya Pak. Yesus disalib apa tidak? Pertanyaannya itu. Mahasiswa saya bilang, ya kalau menurut Injil, Yesus disalib Pak. Terus Pak Ghazali mengatakan, kalau menurut Quran, Yesus nggak disalib. Terus kamu bilang, gimana? Ya sudah Pak. Sendiri-sendiri dia ngomong nggak disalib, saya ngomong disalib. Nah terus di mana pewartaan Injilnya saya bilang? Kamu ini mahasiswa sekolah teologi masa jawabannya kalau menurut Injil Yesus disalib Pak, gimana kamu ini? Saya marahi dia. Begitu suatu saat saya datang, Pak Ghazalinya datang. Ini Pak Bambang, saya mau diskusi. Si mahasiswa ini saya undang. Sini kamu. Lihat saya diskusi sama Pak Ghazali. Ya Pak, duduk dia. Apa Pak yang mau diskusikan? Sebenarnya Nabi Isa itu disalib apa tidak Pak? Itu antara Islam dan Kristen kita berbeda Pak. Yesus disalib apa tidak Pak? Iya Pak, itu Pak. Pasti disalib saya bilang. Pasti Pak, pasti disalib itu. Itu sejarah Pak. Ya Pak, lihat saya Pak. Jadi si mahasiswa ini sama Pak Ghazali saya ajak. Itu di Museum Cafe sudah saya pasang di situ. Catatan Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi. Menulis tahun 90 Masehi. Ini yang nulis Josephus Pak. Sejarawan Yahudi, dia bukan Kristen. Dia juga bukan pengikut Yesus, dia nulis tahun 90. Penyaliban terjadi tahun 33. Berarti hanya berjarak 57 tahun dari peristiwanya. Dia mengatakan disalib. Dia bukan orang Kristen. Kedua, Cornelius Tacitus, ada di situ tulisan Latin, bahasa Inggris, kemudian bahasa Latin ini, naskah aslinya, manuskripnya, tulisan Latin modern, baru terjemahnya bahasa Inggris. Ini senator Romawi, ahli hukum, menulis sekitar tahun 110. Yesus disalib. Ini tulisan seorang filosof Stoa dari Syria, namanya Ben Serapion, tahun 120. Yesus disalib Pak. Jadi pasti Yesus disalib, karena itu sejarah. Tapi begini Pak, firman Allah, udah jangan ngomong firman Allah, itu soal keyakinan. Ini bukan sejarah. Bapak nggak percaya? Pasti nggak percaya. Jadi nggak percaya. Udah ngomong apa dia ngomong saya nggak percaya? Tinggal pertanyaan, kenapa Bapak tidak percaya? Kita ngomong sejarah aja. Saya tidak membaca Alkitab untuk mengatakan Yesus disalib. Saya membaca sejarah yang sejaman dengan peristiwa. Karena saya tidak membaca Alkitab, saya mohon Bapak tidak membaca Al-Quran. Karena Alkitab itu keyakinan saya, Al-Quran keyakinan Bapak. Loh kalau gitu, kesimpulannya Yesus disalib. Menurut Al-Quran itu keyakinan Bapak, bukan sejarah. Jadi saya tidak mau bicara keyakinan, saya bicara sejarah. Tapi kan menurut kami Pak, Quran itu wahyu. Wahyu itu bagi Bapak, karena Bapak percaya. Bagi orang lain bukan wahyu. Tapi sejarah ini kan belum tentu benar Pak. Ya, sejarah belum tentu benar. Tetapi minimal dia lebih benar ketimbang yang ditulis 600 tahun setelah peristiwa. Al-Quran itu ditulis tahun berapa? Nabi Muhammad lahir tahun 571. Meninggal 632. Peristiwanya tahun 33. Berarti 600 tahun setelah peristiwa. Ayo sekarang. Ini soal wahyu Pak. Wahyu itu sekali lagi itu bagi yang percaya. Bagi yang nggak percaya nggak ada wahyu Pak. Saya juga tidak membaca Alkitab loh untuk meyakinkan Bapak Yesus disalib. Macet langsung dia. Nggak bisa ngomong lagi. Langsung dia minum kopi. Minum kopi itu deras sekali minumnya. Mungkin karena dia resah. Dia langsung pulang. Dan dia datang lagi. Dia nulis buku supaya dikoreksi sama saya. Saya corati semua, salah semua. Dia cerita, waduh, Bapak ini kelompok rasionalis ya. Bukan kelompok rasionalis Pak. Sejarah itu harus diukur dari peristiwa yang sejaman. Jadi orang Kristen itu kalau bicara tentang penyaliban Yesus, kan terhanyut karena bantahan orang. Kalau saya nggak terhanyut, itu bukan sejarah kok. Kalau ngomong keyakinan nggak ada selesainya. Kita ngomong sejarah saja. Nah kalau Pak Bambang lalu percaya apa? Ya percaya Tuhan. Katanya bahwa percaya sejarah, enggak. Sejarah itu sebagai alat bukti. Bagi saya percaya sama Injil. Loh kenapa Bapak percaya sama Injil? Karena Injil cocok dengan sejarah. Loh kalau misalnya nggak cocok, mestinya selalu cocok Pak. Kenapa kok nggak cocok? Karena
Injil ditulis pada zaman yang sama. Quran ditulis 600 tahun setelah peristiwa. Waduh, sulit ya. Memang kalau bicara dengan Bapak. Nah, sulitnya di mana? Kan mudah sekali. Bapak nggak mau saya baca Quran. Ya toh? Tapi saya pun tidak memaksa Bapak untuk membaca Injil. Kan fair mestinya, Pak. Yang boleh ngomong ayat-ayat Alkitab yang asli. Tapi Alkitab itu terjemahannya di mana-mana beda, Pak. Kan terjemahannya. Teks aslinya mana? Lah ini teks aslinya. Saya tunjukkan ini. Bapak kurang percaya, ini karena huruf Ibrani modern. Ini loh huruf Ibrani yang lebih tua dari zaman Yesus pun ada. Bahkan bisa direkonstruksi. Nih, Bersit bara Elohim samayim ve'esaret. Ini huruf zamannya Nabi Musa. Ini yang kedua, Kitab Ivri. Ini huruf zamannya Raja Daud dan Sulaiman, Salomo. Yang ketiga, Kitab Asuri. Ini setelah pembuangan Babel, ini zamannya Nabi Daniel. Masih tersimpan dengan baik. Masih bisa direkonstruksi coba. Bukti sejarah kurang apa kita?